Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 101209115B Manajemen. Saya akan mereview kembali materi Ma'rifatullah untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang ingin saya bahas. Ringkasan materi Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, yaitu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakannya. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkantung-kantung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul, yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. 1. Urgensi Ma'rifatullah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang dihasilkannya pun tidak saja untuk kepentingan dunia, juga untuk kebahagiaan akhirat. Jalan menuju mengenal kepada Allah. Agar manusia dapat mengenal Allah, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya, karena bila jalannya salah, bisa jadi ia akan kesasar. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya, ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tersesat jalannya, tentu ia akan sampai pada tujuan yang sebelumnya, yaitu berma'rifah kepada Allah. Mereka kemudian menjadi orang-orang penuh keraguan-raguan al-iritiyah, hingga kemudian ia menjadi orang-orang kafir mengingkari keberadaan Allah. Penghalang dalam mengenal Allah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah, diantaranya 1. Al-Kubrus, sombong. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka menyombongkan diri mereka, benar-benar telah melampaui batas dalam melakukannya kezaliman. Al-Furqan 25:21. Az-zulmu, zalim. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 21:29. Al-Kazibu, dusta. Ingatlah hanya kepada Allah agama-agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Fusuku, fasik. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian? Maka tatkala mereka berpaling dari kebenarannya, Allah palingkan hati mereka dari Allah, tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surat As-Sab 615. Al-Kufru, ingkar. Wahai Rasulullah, janganlah kami disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Quran Surat Al-Maidah 5:41. Al-Fasadu, fasad. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Imran 3:62-63. Al-Ghaflah, lengah. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tak digunakan untuk memahami, mempunyai mata, tapi tak digunakan untuk melihat, dan mempunyai telinga, tapi tak digunakan untuk mendengar. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf 7179. Selanjutnya, kasratul masih banyak berbuat durhaka dan ditimbahkan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alibi yang benar. Selanjutnya, al-irtiyab, ragu-ragu. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Dalil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai sarana dan jalan hingga kita dapat memiliki kepercayaan kepadanya sampai kadar keyakinan yang ilmiah, sebagaimana keyakinan kita melihat benda yang dapat ditangkap oleh indera. Satu dalil al-fithir, dalil fitrah. Ketika kita menghadapi musibah berat yang tak mampu kita hadapi, spontan kita akan meminta perlindungan dan pertolongan kepada kekuatan gaib. Di balik alam ini, inilah fitrah imaniyah, karakter dasar keimanan yang pasti munculnya pada saat seseorang tidak sanggup menghadapi ujian duniawi. Lihat Quran Surat Al-Zumar ayat 8, Ar-Rum ayat 33, An-Namal ayat 62, Al-Ankabut ayat 65, Luqman ayat 32, An-Nahl ayat 53. Selanjutnya ad-dalil al-hasyir, dalil panca indera. Panca indera manusia diciptakan sebagai alat untuk mengenal Allah benda di sekitar kita. Namun pada diri kita itu memiliki banyak sekali keterbatasan. Mata kita misalnya, ada hal-hal yang sebenarnya ada di dunia ini tetapi mata tidak mampu melihatnya. Ad-dalil akli, dalil akal. Akal memiliki keistimewaan berupa kemampuan membuat kesimpulan dari data-data yang tertangkap panca indera kita. Kesimpulan inilah yang akan menghadiri berbagai hakikat penting yang sangat dibutuhkan manusia dalam beragama. Selanjutnya, ad-dalil al-wahyu, dalil wahyu. Pendekatan dalil akal hanya sampai pada kesimpulan adanya zat gaib yang berada di balik alam semesta ini. Selanjutnya, ad-dalil at-tariq, dalil sejarah. Peninggalan situs-situs sejarah yang masih dapat kita saksikan hingga kini menunjukkan adanya kepercayaan umat manusia akan keberadaan Tuhannya. Ritual haji di depan Ka'bah oleh musyrikin Arab, Candi Borobudur di Indonesia, pagoda Songkai dan lain menunjukkan pengakuan manusia akan adanya Sang Pencipta. Khatimah. Ma'rifatullah merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu beribadah kepadanya dan mengapa jalan-jalannya yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di alam fana ini. Kita harus memahami dan mengenal Allah dengan benar, sahih, melalui sandaran yang benar pula. Dalam pandangan Islam, faktor iman kepada gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala merupakan faktor yang dominan dalam upaya mengenal Allah di samping faktor akal dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan melalui utusannya dan juga terhambar di seluruh alam ini.
Pengenalan Allah benar dengan menghasilkan peningkatan iman dan takwa, rafu'ul iman wa taqwa. Juga pribadi merdeka dan bebas, membebaskan kita dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada pencipta makhluk. Dengan mengenal Allah akan tumbuh ketenangan, keberkatan, dan kehidupan yang baik, serta akhirat dibalas dengan surga. Baik, terima kasih.